Jadi MGI ini adalah komunitas yang di bawah naungan MDP Inkubator yang berfokus pada bidang pengembangan game. Karena di sini kita dapat belajar mengenai cara pembuatan game. Jadi selama ini saya hobi bermain game, jadi ada rasa ketertarikan untuk membuat game. Awalnya sih penasaran aja, kan sebenarnya saya dari dulu juga hobi main game dari sebelum masuk kuliah. Nah tiba-tiba waktu ada acara di kampus itu, jadi ada kayak showcase, jadi tiap UKM itu nunjukin apa aja yang mereka buat, apa aja kegiatan mereka. Nah pas kegiatan itu saya lihat ada MGI di MDP. Nah ngelihat kegiatannya juga itu seru, kan sebelumnya saya suka main game. Nah gimana kalau saya bikin game sendiri gitu. Itu sih awalnya. Kalau tantangan pasti ada, karena dalam pengembangan kita pasti harus menemukan yang namanya masalah, dan di situ kita akan mencari solusi untuk permasalahan tersebut secara bersama-sama. Kesulitannya sih yang pertama ya pemrograman game itu nggak semudah pemrograman yang lain gitu. Seperti kita buat aplikasi Android, web itu mungkin lebih simple. Tapi kalau game itu lebih kompleks, dimana kita kayak buat dunia sendiri, dunia baru yang ada di dalam pemrograman. Jadi kita gravitasinya kita yang ngatur sendiri, geraknya gimana, dan segala macamnya itu kita yang ngaturin sendiri. Jadi kita buat dunia sendiri gitu. Kalau misalnya bikin game itu tuh, kalau untuk pemrogramannya sendiri paling cepat itu seminggu kemarin. Kami pernah bikin sebuah game paling cepat seminggu. Itu gamenya yang simple tapi. Kepuasan sih ada, kepuasan itu baru terjadi pada saat game itu sudah jadi, dimana kami akan merasa puas dengan apa yang kami buat. Jadi game yang pernah kami buat itu ada 4. Yang pertama adalah Factory, yang kedua ada Nesquito, yang ketiga ada Archer of Palembang, dan keempat adalah Games and Talks. Jadi di game itu ada banyak komponennya. Salah satunya kayak pertama tuh yang pasti harus ada codingnya. Jadi kalau misalnya jadi kalau di game itu kalau kita nggak ada codingnya, game nggak jalan pertama. Jadi kita pertama butuh coding ya yang ngerjainnya programmer. Setelah itu kita juga butuh desainer. Desainernya itu ada yang desainer 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Itu untuk yang bikin aset-aset segala macam kayak gambar atau karakter. Nah setelah itu ada juga sound composer. Nah sound composer ini nih untuk musik-musik yang di gamenya. Kalau di game itu kan sudah pasti ada musik yang bikin kita lebih rileks untuk main, lebih tertarik untuk main. Jadi divisi yang terakhir itu divisi marketing yang ada di MGI itu. Jadi kami ada 4 divisi. Nah marketing ini ya tau lah untuk masarin game-game yang udah kami buat, yang udah kami pegangin bareng-bareng. Untuk sekarang sih masih dalam tahap pengembangan, jadi untuk finansial sih belum terlalu besar. Kalau kami sih ngembanginnya, jadi kami diskusi dulu mau ngembangin gamenya yang kayak gimana gitu. Sudah itu nanti kita baru tentuin gitu, ini tugas siapa gitu. Kalau sampai sekarang sih masih Games and Talks. Jadi ini gamenya hampir mirip-mirip dengan, kalau yang suka main game itu tahu namanya Cat Mario. Nah jadi kalau di Cat Mario itu tuh kita main gamenya mirip dengan Mario Bros, cuman nanti ada rintangan-rintangan, halangan-halangan segala macam yang bakal datang gitu ke pemainnya. Yang bikin tertarik sih itu karena kita nggak tahu posisi rintangannya di mana, nanti tiba-tiba kita mati gitu. Di posisinya life kita tuh nggak sebanyak Cat Mario sih. Jadi game Games and Talks tuh latar belakangnya tuh kan Palembang waktu itu jadi tuan rumah dari Asian Games. Nah kami itu berinisiatif membuat game yang menggambarkan semangat dari para atlet dalam mengikuti Asian Games, yaitu Games and Talks, di mana game itu menceritakan tentang seorang atlet yang membawa obor. Atlet itu bernama James, dan obor dari situlah namanya Games and Talks. Jadi sebenarnya sekarang ini kan udah zamannya dimana cewek bisa ngelakuin banyak hal sama halnya kayak cowok. Jadi tentunya ya kita sebagai cewek-cewek harus ya berusaha sebaik-baiknya, karena kita sudah nggak ada batasan lagi untuk melakukan apapun gitu. Namun, dia menjadi seorang pengembang games. Ya harapannya sih nggak semua orang, masyarakat itu makin terbuka
pemikirannya kalau game itu bukan cuma sekedar untuk main, untuk hiburan, tapi juga bisa jadi sarana edukatif atau sarana untuk kita kasarnya cari uang